Perkenalkan, nama gue Nova Rafif Ramadan. Gue di sini akan menjelaskan tentang seseorang atau entrepreneur yang sangat sukses di bidangnya. Jadi, dalam sebuah industri game, ada seseorang yang digandang-gandang sebagai revolusioner sebuah industri game. Orang tersebut membuat semua game dipandang dunia bukan hanya sebagai alat kesenangan, tetapi juga sebagai sebuah komunitas yang besar dan terhubung di seluruh dunia melalui platform yang dia miliki. Tidak hanya itu, orang tersebut juga membuat game-game yang dimainkan dan dibicarakan oleh banyak orang. Karena game tersebut membuat kejutan-kejutan untuk orang-orang. Meskipun perusahaan yang dibuat saat ini bernilai sekitar 10 billion dollars, tentu saja orang ini juga mengalami kesulitan di masanya. Dan orang tersebut bernama Gabe Newell. Who are you? I'm Gabe Newell. Are you a Beatle? No. Is there anybody else here? No, it's just me, Gabe Newell. Oh, I thought there'd be like Paul McCartney. Yeah, or at least like Ringo or Or something. something. Do you want to pretend to be Ringo? Yes, I do. Gabe Newell lahir di Seattle, Washington, United States pada tanggal 3 November 1962. Meranjak dewasa, Gabe mulai mengenali dan memiliki passion pada teknologi informasi, mulai penyelesaian puzzle pada saat itu. Dengan memiliki bakat dan passion, pada akhirnya Gabe memasuki Harvard University pada tahun 1980. Tetapi, seperti kisah-kisah orang klise sukses lainnya, Gabe Newell akhirnya di drop out pada tahun ketiganya di tahun 1983. Karena pada saat itu Gabe Newell memilih bergabung dengan perusahaan IT yang sangat dikenal pada saat ini, yaitu Microsoft. Dan lucunya, Gabe Newell men-state bahwa pada saat dia bekerja di Microsoft, dalam 3 bulan pertama dia bekerja, ternyata ilmu yang dia dapat itu lebih banyak dibanding selama Gabe Newell berkuliah di Harvard University, yaitu sekitar 3 tahun. Gabe Newell pun melanjutkan karirnya selama 13 tahun di Microsoft, dan dia juga merupakan produser operating system Windows pada versi 1.01, 1.02, dan 1.03, dan juga bekerja sangat dekat dengan pemberi kerjanya atau CEO Microsoft yang kita tahu saat ini, yaitu Bill Gates, yang memang kebetulan sama-sama merupakan mahasiswa yang di drop out di Harvard University. Dia juga memiliki beberapa saham penting yang secara garis besar merupakan program manajemen di belakang operating system pada saat itu yang dikenal sebagai Windows NT. Gabe Newell dan koleganya bernama Mike Harrington berhenti bekerja di Microsoft pada tahun 1996. Sebagai Microsoft Millionaires, mereka membuat organisasi sendiri yang bernama Valve Corporation. Di tahun 1996, mereka mengembangkan sebuah game yang bertemakan science fiction first person shooter yang bernama Half-Life dan juga Godsword. Itulah kisah hidup singkat dari Gabe Newell sampai membuat korporasi sendiri. Tetapi pada saat itu Gabe Newell dan perusahaannya atau Valve Corporation belum terlalu banyak dikenal dengan kalangan orang. Lalu apa yang membuat Gabe Newell yang saat ini dikenal sebagai revolusioner game? Dilihat dari perspektif di masa lampau, game-game sangat mudah dilakukan pembajakan. Bahkan di Indonesia sendiri, pada era game-game komputer atau konsol memasuki Indonesia, banyak orang yang bahkan tidak mengetahui harga-harga real dari suatu game yang dimainkan. Kita atau orang-orang Indonesia hanya membeli game-game bajakan yang beredar pada saat itu. Karena memang pada saat itu pembajakan sebuah game terjadi sangat masif. Dan juga memang tingkat pengamanan dari sebuah soft game itu kurang baik, dan juga memang pada saat itu harga game sangat tinggi untuk dimainkan. Dan akhirnya hingga banyak developer sebuah game mengalami kerugian karena kurangnya support dari pemainnya sendiri. Dan tentu developer juga tidak dapat menurunkan sebuah harga game karena modal yang dikeluarkan juga tidaklah sedikit. Melihat dari kedua masalah tersebut, memang sulit untuk mencari jalan tengahnya karena kedua hal tersebut memiliki kebenaran di masing-masing perspektif. Yang pertama, kebanyakan orang tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk sebuah internet permainan digital. Dan juga yang kedua, tentu para pengembang game juga butuh dana dalam pembuatan suatu game. Jika kedua hal ini terus-menerus berjalan, maka sebuah digital game akan hilang. Oleh sebab itulah, Gabe Newell membuat sebuah platform digital game berbasis komputer yang sekarang orang kenal sebagai namanya adalah Steam, yang dikenal sebagai namanya Steam. Pada awalnya Steam hanya ditunjuk untuk game yang dikembangkan oleh Valve Corporation, tetapi pada tahun 2005 Valve akhirnya membuka Steam untuk para pengembang dari luar, dan pada saat itu banyak perusahaan pengembang game memasuki gamenya ke sebuah platform tersebut.
Meskipun dia berhasil membuat sebuah platform komunitas dan membuat game-game dapat dimainkan bersama-sama, tetapi ini tidak dapat menyelesaikan bahwa masih banyak orang lebih memilih memainkan game ilegal karena tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Menghadapi masa ini, langkah awal yang dilakukan Gabe Newell adalah bagaimana membuat orang-orang berada pada platform tersebut dengan cara merilis sebuah game yang mendahulunya sukses di zamannya, yaitu game bertemakan multiplayer online battle arena atau yang kita kenal sebagai Dota 2 atau disingkat sebagai Defense of the Ancient 2. Meskipun pengembangan game Dota 2 ini memerlukan banyak dana, tetapi Valve merilisnya secara gratis dan akhirnya banyak orang bergabung dalam platform Steam untuk memainkan game Dota 2. Dan juga game ini memiliki banyak kejutan seperti besarnya sebuah hadiah yang dimenangkan jika kita memenangkan sebuah pertandingan di game tersebut. Di saat orang-orang sudah berada di platform Steam, maka dari sinilah strategi-strategi dilancarkan oleh Gabe Newell, yaitu dengan memberi diskon pada setiap musim-musim tertentu. Dan diskon ini cukup besar hingga orang-orang membeli game tersebut dan akan merasakan bagaimana rasanya memainkan game secara resmi atau legal. Dan tentu diskon-diskon ini berkelanjutan hingga ada banyak orang yang sudah memiliki banyak game di library platform tersebut. Dan pada akhirnya orang-orang akan malas untuk kembali ke sistem ilegal karena sudah nyaman di circle tersebut. Hingga di tahun 2019 terhitung ada sebesar 95 juta Steam user yang terdaftar di platform tersebut. Dan ada sekitar 8.290 game yang dapat dibeli di Steam. Tetapi pada tahun 2015 terjadi kendala pada platform Steam yang dituntut hingga harus membayar 300 juta Australian dollar karena banyak permasalahan aturan perdagangan digital yang ada. Dan pada akhirnya Steam mengeluarkan aturan refund, yakni pembeli game dapat melakukan refund pada 2 bulan pertama atau sebelum 2 jam game dimainkan. Terobosan Steam juga banyak dilakukan untuk menggait user seperti menambah skin pada game, dan user pun juga dapat membuat skin dan itu dapat diperjualbelikan. Pada tahun 2019, Valve Corporation bernilai 10 billion dolar dan menjadi salah satu perusahaan terbesar dan juga merupakan perusahaan game nomor 1 secara global. Dari kisah Gabe Newell ini memang tidak terlalu banyak kegagalan yang dialami karena seluruh hal yang dilakukan sudah direncanakan dengan baik dan tentu peka terhadap perubahan. Dan juga Gabe Newell belajar dari kesalahan orang lain. Dengan capaian yang dilakukan Gabe Newell, dia dapat merubah industri game dan tentu cara pandang orang terhadap game juga berubah. Sekian mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.